Kalau kita ngomongin nama Bakri di Indonesia, kayaknya hampir semua orang tahu ya. Ini tuh grup bisnis raksasa yang usahanya ada di mana-mana. Beneran deh, dari acara yang kita tonton di TV, sampai ke sumber daya alam yang jadi motor negara. Coba deh, pikirin. Apa hubungannya tambang batu bara, sinetron di TV, sama waterpark? Aneh kan? Kelihatannya acak banget. Nah, tapi hari ini kita bakal coba sambungin benang merahnya. Dan kita bakal lihat gimana semua ini ternyata bagian dari satu kerajaan bisnis yang, wah, kompleks banget. Jawabannya, ya itu tadi. Semuanya ada di bawah satu nama besar, Grup Bakri. Salah satu konglomerasi paling senior dan paling gede di Indonesia. Dan kalau kita ngomongin jangkauan, ini beneran nggak main-main skalanya. Lihat aja deh daftarnya. Ada energi dan tambang lewat bumi, properti dengan LTY, media yang kita semua kenal ada FIFA, bahkan sampai agribisnis dan infrastruktur. Jadi kebayangkan, mereka ini pemain super penting di hampir semua sektor kunci ekonomi kita. Oke, sekarang yuk kita coba bedah gimana sih perusahaan ini ngelihat diri mereka sendiri. Kita ambil satu contoh ya. Salah satu jagoan properti mereka, yaitu PT Bakri Land Development, atau yang di pasar saham kodenya LTE. Nah, coba perhatiin deh kata-katanya. Ini misi resmi mereka, mewujudkan living products berkualitas dan terintegrasi bagi bangsa. Kedengarannya gede banget ya, sangat visioner. Ada kata kualitas, terintegrasi, dan yang paling penting, bagi bangsa. Keren! Dan ini bukan cuma omong kosong di atas kertas loh, asetnya itu beneran ada. Bisa kita lihat, bisa kita datengin. Contohnya, siapa sih yang nggak tahu Rasuna Epicentrum di Jakarta? Atau Wisma Bakri? Mereka juga punya hotel, perumahan kayak Bogor Nirwana Residence, bahkan sampai taman rekreasi, The Jungle. Jadi konsep terintegrasi itu beneran mereka wujudkan. Dan ternyata, mereka nggak berhenti di situ aja. Baru-baru ini, mereka soft launching Jungle Sea di Lampung. Ini katanya theme park pertama di Indonesia yang konsepnya pantai. Ini nunjukin kalau visi mereka itu, ya terus tumbuh, terus kebangun sesuatu yang baru. Oke, jadi sampai sini kita lihat perusahaannya keren ya. Ngebangun proyek-proyek gede, asetnya jelas ada di mana-mana, tapi, nah ini baru separuh cerita. Disinilah ceritanya jadi menarik. Sekarang kita bandingin deh visi perusahaan yang kelihatan mentereng tadi dengan apa yang terjadi sama sahamnya di pasar. Karena realitanya seringkali ya jauh lebih liar. Coba lihat angka ini, minus 68,5 miliar rupiah. Ini rugi bersihnya Bakri Land di tahun 2024. Dan yang bikin geleng-geleng kepala, angka ini katanya membaik dari tahun sebelumnya. Padahal portofolio proyeknya kelihatan wah banget kan? Ini artinya apa? Artinya, di mata para pelaku pasar, aset fisik dan fundamental bisnis itu nggak selalu jadi patokan utama. Saham ELT ini malah punya reputasi lain. Dia dikenal sebagai saham yang super volatil, saham gorengan, tempatnya para trader spekulatif buat main. Nah, biar lebih kebayang gimana sentimennya, kita intip aja yuk obrolan para investor retail. Dengerin deh komen ini. Salut sama para retail, meskipun dikibulin bandar tetap optimis. Ada emoji ketawanya lagi. Ini nunjukin rasa skeptis ke bandar, tapi juga ada semacam kepasrahan yang ya lucu juga sih. Komen selanjutnya ini makin memperkuat dugaan itu. Modal bandar di bawah gocap. Ditarik ke seratusan, kok bisa duanya ada yang berani beli ya? Nah, ini nunjukin keyakinan kalau harganya itu dimainin. Bandar dianggap beli di harga murah banget, di bawah 50 perak. Terus ditarik naik biar retail ikut beli. Dan yang terakhir ini singkat tapi nusuk banget. SLT teriris tipis-tipis. Wah, ini benar-benar ngegambarin perasaan investor retail yang ngerasa rugi dikit-dikit tapi terus-terusan. Kayak disayat pelan-pelan. Ini gambaran suasana kaos di level investor kecil. Pertanyaannya kenapa bisa ada perbedaan persepsi yang sejauh ini antara bisnis real sama sahamnya? Nah, untuk melihat polanya lebih jelas, kita geser sedikit ke perusahaan Bakri yang lain, PT Bumi Resources atau Bumi. Apa yang terjadi di Bumi ini bisa jadi cerminan skala raksasa dari apa yang dirasain investor retail di LLT. Coba kita lihat satu kejadian spesifik di tanggal 19 Januari 2026. Tiba-tiba ada satu transaksi saham Bumi yang gede banget. Kejadian kayak gini tuh nunjukin kalau pasar saham itu digerakin sama kekuatan-kekuatan besar, jauh di atas keputusan jual beli kita sebagai investor retail. Lihat angkanya, 6,9 triliun rupiah. Sekali lagi ya, triliun. Ini nilai dari satu kali transaksi aja. Kebayang gak gedenya? Dan bukan cuma nilainya yang bikin kaget, tapi juga jumlah sahamnya. 18,19 miliar lembar saham pindah tangan dalam sekejap. Pergerakan segede ini jelas punya kekuatan buat bikin harga saham goyang. Nggak peduli hari itu perusahaannya lagi ngapain.
Dan siapa pelakunya? Satu entitas doang, Treasure Global Investments Limited. Alasan resminya, katanya sih restrukturisasi pemegang saham. Terdengar umum banget kan? Ini bukti kalau manuver-manuver raksasa kayak gini itu permainan strategis pemain besar, bukan karena investor retail panik jualan. Nah, dari semua contoh tadi, kita jadi balik lagi ke poin utama kita. Ada dua wajah atau dua sisi yang sangat kontras dari Grup Bakri. Di satu sisi, kita punya bisnisnya yang real, yang ngebangun gedung, hotel, taman rekreasi. Asetnya kelihatan, bisa kita sentuh. Nah, di sisi lain kita punya sahamnya, yang di pasar modal itu jadi kayak instrumen spekulasi, pergerakannya liar, digerakin sama market maker, dan sangat dipengaruhi sama transaksi-transaksi gede yang kita nggak pernah tahu detailnya. Ini akhirnya ninggalin kita sama satu pertanyaan besar. Waktu kita beli saham sebuah perusahaan, kita itu sebenarnya lagi beli sebagian kecil dari bisnisnya, atau kita cuma beli tiket buat naik roller coaster di pasar saham? Nah, ini pertanyaan penting buat kita renungin bareng-bareng.